sederhananya ini. Jadi di sini do 15 X 1 sampai 100. Program disuruh mengerjakan mulai pangkat 1 sampai pangkat 100 di sini. Kalau saudara lihat di sini ada beberapa perintah statement ya. Ada perintah do, ada perintah if, seperti yang menjadi materi pada hari ini ya. Ada do perulangan dan ada if. Nah, ini oleh karena itu penting sekali kita berikan, karena nanti tugas besar saudara akan menggunakan perintah-perintah ini, baik perulangan ataupun nanti perintah if ini, statement if ataupun go to. Jadi go to ada di satu program kecil ya, di satu program kecil ini saja saudara bisa menerapkan ada do continue ya, do continue, ada if, ada go to. Nah ini walaupun programnya kecil tapi ketiga materi yang hari ini saya sampaikan sudah ada semua di sini. Nah, dengan membuat seperti ini tidak lagi program saudara itu mengerjakan dari atas ke bawah, keluar program, masuk program lagi, ngitung lagi, dikerjakan, keluar program, masuk lagi. Nanti saudara bisa dengan seenak-enak saudara nanti memerintahkan program untuk dari atas nggak jadi ngitung, sudah langsung ke bawah aja, nggak ada prosesnya. Atau mungkin sudah sampai bawah, harusnya selesai, tapi saudara perintahkan balik ke atas. Nah gitu ya. Jadi dengan materi hari ini saudara sudah bisa mengerjakan tugas besar nanti ya. Baik ya, ini adalah contoh yang do, contoh if, walaupun teorinya belum, ini sudah ada contoh if dan contoh go to. Di go to itu ada macam-macam, ada go to tanpa syarat, ada go to dengan syarat gitu ya. Nah di sini pula nanti saudara bisa melihat ya, karena di perulangan do itu nanti ada apa yang boleh, ada yang tidak boleh terkait dengan, kalau di sini terdapat blok, ini kan ada blok if, ada blok do, ada blok if, ada blok do. Jadi satu blok itu harus tidak boleh melangkah blok yang lain. Jadi misalkan blok do itu kan sini sampai sini, ini blok, satu blok ya. Blok if itu ini dan sini. Tidak boleh nanti saudara membuat seperti ini, do-nya terminalnya di sini, X-nya terminal di sini, itu keluar dari kalang atau keluar dari blok. Yang boleh adalah satu blok berada dalam blok yang lain. Nah ini, kalau ini boleh ya. Nah, penjelasan di ini adalah seperti ini. Ini kan ada blok F tadi, then and F, ini satu blok gitu ya, karena F itu harus diakhiri dengan NE ya. F ini satu blok, do-nya adalah tadi terminal statement-nya adalah di sini, ini adalah satu blok tersendiri ya. Nah ini diperbolehkan ya. Nah di sini ada catatan lagi, bila suatu perulangan statement do berada di dalam blok statement if, else if atau else, maka range dari perulangan statement do tersebut harus masuk semuanya di dalam blok if. Jadi tidak boleh keluar daripada blok, maksudnya seperti itu ya. Jadi contohnya ini, kalau do itu berada di dalam bloknya if, blok if itu kan ini if then and then ya. Maka do itu harus berada di sini semuanya, nggak
Ini salah, nggak boleh tadi terminal statement daripada do itu ke if, nggak boleh. Yang betul adalah karena nggak boleh, maka di sini kita menggunakan dummy statement, dengan menggunakan continue seperti ini. Nah, ini boleh, ya. Ini boleh. Baik, yang lain nanti mungkin saudara bisa sendiri ya. Seperti ini, tadi kan nggak boleh go to itu ke end, ya. Do atau go to sama, ya. Nggak boleh langsung terminal statementnya ke end, ke stop, nggak boleh. Ke if, ya. Supaya bisa berlangsung, walaupun sebenarnya ini adalah perintah untuk selesai, ya, keluar dari program, tapi nggak boleh label statement dari go to itu langsung menuju ke end, harus dibuatkan satu dummy statement yang berupa perintah continue seperti ini. Jadi ini yang betul. Go to ini baru selesai program, nggak boleh saudara langsung go to langsung end program, nggak boleh. Jadi harus melalui dummy statement yang berupa perintah continue begini, ya. Baik, kemudian ini ya, butuh di sini butuh ada dua syarat, dan mungkin ada beberapa buku yang menulis ini ada tiga macam, ya, tiga golongan, tapi secara besar bisa golongan dua macam ini, yaitu butuh tanpa syarat dan butuh dengan hitungan. Kalau butuh tanpa syarat ya seperti yang contoh tadi itu, ya, tidak ada syarat apapun, menggunakan butuh hanya memerintahkan untuk program itu lari ke manapun, ya, ke label statement yang ditunjuk. Butuh tanpa syarat, ya. Fungsinya adalah untuk memerintahkan proses untuk meloncat langsung ke statement dengan label yang ditunjuk, ya, jadi menggunakan label statement tertentu, ya. Bentuk umumnya adalah go to end. Tadi di contoh-contoh tadi kan ada go to 100 atau go to 5, ya, jadi tanpa ada syarat apapun, pokoknya ya program diminta untuk pergi ke label statement yang ditunjuk di sini, ya. Contohnya adalah itu, jadi tidak ada syarat tertentu, nanti go to 100 gitu aja, ya. Jadi perintah untuk menuju ke label statement yang ditunjuk di sini, ya. Kemudian ini adalah butuh tanpa syarat. Kemudian yang berikutnya adalah butuh dengan hitungan, ya. Nah, di sini statement ini memberikan perintah agar program meloncat ke statement-statement dengan label yang ada di dalam ini, ya, di sini, ya. Nah, ini biasanya ada beberapa mahasiswa yang menggunakan untuk memilih dari menu dari program yang dibuat, gitu ya. Kan program besar itu mesti ada menu-menunya nanti, ya. Nah, untuk menseleksi proses dari menu yang dipilih oleh pengguna program, ada yang menggunakan butuh, ya, seperti itu. Contohnya seperti ini. Ini adalah N1, N2 sampai atas batas. Ini adalah nomor statement yang akan dituju dan digarap bila variabel ini terpenuhi. Kan nanti saudara membuat menu di atasnya satu, menu menghitung kalau di atas dua tumbuhan dengan beban terpusat. Menu 2 menghitung kalau di atas dua tumbuhan dengan 2 beban terpusat. 3 dengan 3 beban terpusat, dan seterusnya. Nanti ada menu-menu itu. Nanti pengguna kan memilih, pilih 1, 2, 3, 4 atau yang lain. Maka nanti program akan mengetikkan pilihan itu dan dibaca oleh program. Kemudian hasil bacaan itu akan digunakan untuk menseleksi proses mana yang akan dikerjakan. Ini kan menu 1, nanti kan ada proses untuk menghitung 1 beban terpusat, 2 menghitung 2 beban terpusat, 3 menghitung 3 beban terpusat, dan seterusnya. Dan untuk menuju apakah mengerjakan yang 1 beban terpusat atau yang 2 beban terpusat, itu menggunakan seleksi, menggunakan butuh ini salah satunya. Ya, yes, Pak. Ya. Jadi bertanya, Pak, misal tidak menggunakan butuh untuk memilih tapi menggunakan if itu apa bisa, Pak? Misal pilihannya banyak. Boleh, silakan.
makanya mulai dari awal saya tekankan bahwa membuat program itu bukan berarti kalau tidak tentu salah, kan gitu ya. Kan ternyata kan saudara juga sudah mulai mengerti bahwa untuk membuat pilihan itu tidak hanya foto, ada ada apa kan gitu ya. Nah itulah makanya salah sekali kalau nanti di UAS jawaban saudara itu sama kelas sama semua itu salah. Kenapa? Karena membuat program itu bisa dengan berbagai perintah, gitu ya. Contohnya tadi saudara sudah membuat pilihan gimana Pak kalau pakai if, gitu. Bisa aja nanti, ya gitu ya, gitu ya. Ya, itu lagi Pak, apa untuk yang menggunakan if itu berarti else-nya bilang misalnya ada 3 pilihan, else-nya ada 3 atau misalnya harus if lagi Pak? Iya, karena saya belum sampai materi itu ya, nanti saya sampaikan waktu materi di bawah setelah ini LM nanti. Itu ya, saya tak selesaikan khusus dulu baru nanti statement if nanti ya. Gitu ya. Ya ini saya akan selesaikan khusus dulu, nanti baru menjelaskan yang if. Nanti ada di bawah, di slide yang bawah-bawah. Ya. Jadi Goto itu seperti itu, salah satu aplikasinya adalah untuk itu. Dan itu digunakan untuk tugas-tugas saudara nanti. Ini salah satu, saya katakan salah satu karena saudara bisa menggunakan yang lain ya. Sehingga tadi saya katakan mulai dari awal bahwa pemrograman itu jawabannya tidak satu, bisa banyak gitu ya. Walaupun kasusnya satu, saudara berprogram itu tidak hanya satu. Jadi makanya kalau kita mengatakan program ini tidak seperti matematika label memilih statementnya bisa tadi ada yang bagaimana kalau pakai if ya, bagaimana kalau butuh if itu juga akan macam-macam nanti ya. Ya, setelah inilah nanti saya jelaskan. Ini kudu dulu ya, jadi seperti itu ya. Contohnya nanti akan seperti ini ya. Ini kan ini penuhnya tadi data kan dibaca pilihan dari pengguna, N-nya berapa. Ini kan misalkan ada 4 menu, maka di sini ada 4 ini. Kalau ada 5 menu berarti ada 5 ini. Apakah angkanya 100? Tidak. Terus boleh pilih angka kecil 1, 2, 3, 4 boleh, 10, 20, 30, 40 boleh. Ya. Bahkan saudara membuat ini 10, 200, 3.000 ya boleh. Asalkan ini itu nanti sama dengan yang ada di sini. Nah, jadi seperti itu. Nah, ya. Ada 4 pilihan menu di sini. Bahkan tadi misalkan menu terakhir adalah keluar dari program karena keluar program tidak boleh nanti 400 tadi ya program apa coba N. Kalau keluar program pakai dulu ini yang 400 itu alamatnya di stop atau di N. Saya bisa jawab. Di stop Pak. Tidak boleh di stop, tidak boleh di N itu ya. Harus menggunakan dummy statement yang berupa continue tadi. Ya. Jadi tidak boleh stop tadi. Jadi nanti 400 continue. Setelah itu baru stop dikali N. Nah, itu namanya kita dummy statement tadi. Ya. Kita bisa jelaskan. Misal di atasnya stop atau N itu dikasih statement lain di apa? Print terima kasih akan program ini. Alright, ya boleh. Yang penting bukan stop, bukan N, bukan if, bukan itu tadi yang akan biarkan saja ada yang boleh, ada yang tidak boleh tadi. Pokoknya di luar yang tidak boleh. Nah itu program menurut atau right, kosong, tidak boleh saja. Yang bukan langsung ke stop atau ke N, ya, atau ke if. Ya tadi ini lah. Nah, tunjukkan lagi yang tadi. Ya, pokoknya bukan ke sini. Tidak boleh ke goto, tidak boleh ke sign goto, ke block if, else if, and return stop n, nggak boleh ke sini. Ya. Kalau misalkan ke print ya boleh saja, write boleh, ya boleh. Asalkan bukan ke sini arahnya.
program ini kan membaca pilihan saudara nanti. Ya. Data tadi tentu saja ya, tentukan pilihan saudara. Nah, nanti kan pengguna mengetikkan nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan kemudian program akan membaca pilihan. Terus untuk ini. Nah, ini adalah kalau pilih satu tuh misal proses menghitung baru ada dua tumbuhan dengan satu tumbuhan besar. Ini proses ini. Makanya saudara bisa membuat program panjang-panjang itu karena seperti itu, bisa seperti itu. Walaupun ini adalah cara sederhana. Cara pintarnya sebenarnya ada. Nanti P itu ya dibuat program tersendiri. Ditanya P-nya 1 atau 2 atau 3. Tentukan jumlah P. Nanti kalau P1 nanti seperti apa, kalau P2 seperti apa. Bisa juga. Atau sederhana seperti ini dibuat menurut masing-masing. Makanya tadi saya selalu mengatakan satu kasus itu kalau dibuat programnya bisa bermacam-macam, tidak hanya satu jawaban. Nah itu loh ya, tuh kayak gitu ya. Kemudian berikutnya adalah F yang saya tanyakan tadi. Nah itu ya, ini saya tulis pertemuan 12 hari 13 karena ini harusnya ini berbedanya di sini ya. Ini nggak apa karena juga nggak banyak. Yang banyak itu kalau saya pembelajaran tatap muka di kelas adalah saudara mengerjakan contoh-contoh ini. Saya jelaskan saudara nyoba-nyoba gitu ya. Ini karena online ya sudah, ini materi saya gabungkan gitu. Silakan saudara nyoba sendiri nanti. Ya. Jadi itu ada logika ini digunakan untuk menyeleksi suatu ungkapan logika atau ungkapan hubungan, dan jika kondisinya benar maka statement mengikuti di sini akan diproses. Tapi kalau ungkapannya ini tidak benar maka tidak diproses. Itu ya, tidak diproses. Kemudian yang kedua adalah arithmetic F. Ya, jadi ada S ekspresi label 1, label 2, label 3 dengan F yang bersangkutan ini. Ya, arithmetic ini bernilai negatif, maka proses akan ke label 1. Kalau 0 nanti ke label ini, kalau 3 di. Ini contoh yang paling gampang adalah penyelesaian permasalahan akar-akar persamaan kuadrat itu. Gitu ya. Masih ingat dulu di SMA ya. Ada akar-akar persamaan kuadrat ya. Yang mana diskriminan daripada penyelesaian itu bisa bernilai positif. Kalau positif nanti akan ada dua akar ya, ada dua hasil. Kalau nol itu nanti akan ada akar kembar artinya sama ya. Kalau negatif imajiner ya. Dan harga ini sederhana, harga yang L adalah S gitu saja, ada LS, adalah ada S tapi ada ungkapannya, akan dikerjakan kalau ini terpenuhi. Kalau ini kan jika ini terpenuhi mengerjakan apa, kalau tidak apa, kan gitu ya. Nanti baik di contohnya nanti akan kita tunjukkan. Kemudian yang terstruktur ya, mulai dari yang NF dulu ya. Nah, statement NF ini harus diletakkan di akhir program. Makanya tadi ada blok itu karena NF ini harus ada untuk menutup statement extend tadi itu ya, extend. Kemudian contohnya ini adalah contoh dari F yang sederhana tadi, extend. Jadi F ini ada satu ekspresi nalar yang harus terpenuhi. Kalau ini terpenuhi maka proses di sini akan dikerjakan. Kalau tidak, sudah berarti keluar dari program ini. Ya. Kemudian kalau dibuat secara flowchart bentuknya adalah seperti ini. Ya, ini ekspresi nalar yang digunakan untuk menseleksi apakah proses itu dikerjakan atau tidak. Ya, nanti tadi ya pakai apa dan ekspresi nalarnya. Kalau terpenuhi maka mengerjakan proses ini, kalau tidak selesai.
terpenuhi, nilai itu itu integer ya, kurang dari 10, misalkan I-nya 15, maka proses di sini tidak ya. Kemudian yang lain adalah ini ya, F tentunya bisa sekarang itu adalah ada dua ekspresi nalar ya. Misalkan F I less than 10, maka kerjakan proses di sini. Kalau tidak, maka diseleksi lagi apakah D less than 10 misalkan. Kalau iya, kalau ini tidak terpenuhi, maka dia akan mengerjakan ini kalau ini terpenuhi. Kalau angka yang dimaksud tadi ini tidak terpenuhi, maka ya sudah. Tapi kalau ini terpenuhi, maka akan mengerjakan ini, lalu selesai. Tapi kalau ini tidak terpenuhi, tapi memenuhi ini, maka tidak mengerjakan ini, tapi langsung mengerjakan ini. Kalau ini tidak terpenuhi, maka langsung selesai keluar dari itu. Ini kan yang disebut dengan dalam bentuk tersarang itu ada dua ekspresi nalar yang menjadi saringan di sini. Ya. Nah, bisa juga ini yang F tadi. Ya. Nanti bedanya dengan yang NF biasa apa? Kalau NF biasa tadi adalah ini akan dikerjakan apabila ini terpenuhi ekspresi nalarnya. Kalau tidak terpenuhi, maka dia akan keluar juga. Ya. Kalau X bagaimana? Nah, ini tadi kan yang pertama, saya akan menunjukkan perbedaannya tadi. Ini terpenuhi akan menggunakan ini, kalau tidak keluar. Kalau pakai X bagaimana? Ya, misalkan ini. Kalau ekspresi nalar ini terpenuhi, maka akan mengerjakan ini. Ini rumus-rumus ya, atau proses apapun lah. Ya. Proses apapun atau rumus-rumus yang dikerjakan apabila ekspresi nalar ini terpenuhi. Kalau ini tidak terpenuhi apa? Maka dia akan mengerjakan proses berikutnya. Ya, akan mengerjakan proses berikutnya. Jadi bedanya dengan yang pertama tadi, kalau yang pertama hanya ada satu proses terpenuhi dikerjakan, kalau tidak terpenuhi ya sudah. Kalau di sini ada dua rumus, ada dua proses. Nah, proses ini akan dikerjakan bila ini terpenuhi. Kalau ini tidak terpenuhi, maka dia akan mengerjakan ini. Ya. Jadi kalau dibacakan flowchartnya jadi seperti ini. Jadi kalau ini terpenuhi akan mengerjakan ini. Kalau ini tidak terpenuhi akan mengerjakan ini. Sedangkan yang pertama tadi, kalau ini terpenuhi mengerjakan ini, kalau tidak selesai, tidak mengerjakan apa-apa. Ya. Yang F bedanya di sini. Dia akan mengerjakan ini bila ekspresi nalar terpenuhi, kalau tidak terpenuhi mengerjakan ini. Nah, itu ya. Oke. Misalnya, ya. Untuk satu statement itu statement else satu Ya, putus-putus suaramu. Suaramu putus-putus, nggak dengar ya? yang dan itu ya. Putus-putus suaramu nggak dengar. Itu apakah hanya terbatas dengan statement else, Pak? Lalu dan juga berapa? Jadi untuk menggunakan itu juga ada iya. masih. Iya. Jadi untuk menggunakan itu tidak ada batasnya, sudah menggunakan F dan NF, F dan NF, F dan NF boleh. Atau F dan else. Untuk yang else itu kenapa? Lalu yang else itu ada berapa? Lalu untuk yang else itu hanya terbatas satu atau bisa ditambah juga seperti yang tadi atau gimana, Pak? Bisa F dan else, NF, F dan else, NF bisa. Atau menggunakan yang
nalar yang kita bisa nanti besar setelah ini ya. Nah, kita tunjukkan. Nanti berikut ada contohnya nanti. Yang saudara tanyakan tadi ada contohnya ya. Oke. Ini tadi ya, yang contohnya tadi ini dikerjakan, kalau itu terpenuhi, kalau tidak melakukan ini. Selesai ya. Kemudian ada lagi yang else if tadi ya. Ada nalar 1, ada 2, 3. Ini kalau tadi yang else tidak ada if-nya, itu apapun kondisinya, pokoknya tidak memenuhi ini akan mengerjakan ini. Ya. Tapi di sini kalau ada if-nya, berarti kalau misalkan ini tidak terpenuhi, mengerjakan ini. Kalau terpenuhi ekspresi nalar ini, kalau tidak terpenuhi ya tidak mengerjakan. Jadi ada. Nah, terkait dengan yang ditanyakan saudara tadi, nanti ada contoh di bawah nanti. Ya. Mungkin dengan melihat contoh itu, saudara akan baik saya jelaskan begitu. Kapan menggunakan else, kapan else, ya terserah saudara. Nanti kasusnya seperti apa? Makanya satu permasalahan itu bisa diselesaikan dengan banyak cara. Makanya saya mengatakan bukan program itu kalau tidak seperti itu salah, dan seperti itu. Bahkan kalau saudara menganggap programnya harus seperti itu yang salah. Misalkan jawaban UAS itu sama tak kelas, itu yang salah itu. Jadi nggak ada membuat program kok sama semua tak kelas itu nggak ada. Kalau malah sama semua itu yang itu indikasi saudara nyontoh itu. Ya. Ini dan berbolak-balik yang ajar sudah lama sekali. Dan diberi seperti itu ya nanti UAS ya sama. Bahkan ada paruh kelas sama juga ada. Bahkan pernah satu kelas itu sama semua ya. Dan kalau seperti itu berarti ya saudara belum paham itu membuat program. Kenapa? Saudara bisa milih pakai blok E, pakai GoTo, pakai apa kan ada pilihan. F pun juga banyak. Saudara tadi ada yang bertanya, ada yang bagaimana kalau F dan boleh, F dan boleh. Nanti ada contoh program ini adalah flowchart-nya ya. Ini kalau ini terpenuhi mengatakan ini selesai. Kalau ini tidak terpenuhi, tidak berarti kan sini gejala kecil lagi apakah ini terpenuhi juga. Kalau tidak terpenuhi ya selesai, kalau terpenuhi akan mengerjakan. Kalau yang tidak ada if-nya, yang else saja tadi, maka kalau ini terpenuhi mengerjakan ini, kalau ini tidak terpenuhi mengerjakan yang ini. Itu kalau tidak ada if-nya. Kalau ada if-nya masih gejala lagi, apakah syarat ini terpenuhi atau enggak? Kalau memenuhi syarat ini ya dikerjakan, kalau tidak ya tidak. Itu ya. Nah, ini nanti saudara bisa lihat di contoh-contoh ini ya. Nih, di penjelasannya. Nah, ini adalah apa yang tadi saudara tanyakan ya. Misalkan ini akibat panjang seperti ini. Jika I kurang dari 100, maka kalau ini terpenuhi mengerjakan ini. Kalau tidak terpenuhi apakah D kurang dari 10 misalnya. Kalau terpenuhi mengerjakan ini, kalau tidak selesai ya. Nah, kemudian apakah bisa dibuat panjang nanti dicontoh. Misalkan ini contoh sederhana yang sederhana dulu ya, yang apa namanya, yang S tadi ya. Ini adalah untuk menyeleksi apakah 1 tahun itu bisa atau tidak, maka dibuat program kecil seperti ini. Kalau nilai X tahun sama dengan Y tahun, maka itu adalah tahun habis ya. Kalau tidak berarti bukan habis juga. Kalau apa? Kalau tidak ini ya ini ya, karena ada 2 pilihan.
banyak kalau di buku aslinya ini banyak penyelesaian. Ini adalah salah satu penyelesaian. Artinya banyak penyelesaian itu untuk membuktikan apakah program itu harus seperti ini atau tidak. Bisa tidak seperti ini. Ya. Artinya kalau misalkan jawabannya satu kelas sama ini semua, berarti itu yang nggak benar. Yang benar adalah kita menggunakan fungsi-fungsi statement if yang berbeda-beda. Tadi ada yang menggunakan if then, ada yang if then saja ya, if then, boleh, ada if then else if boleh, atau if then else boleh. Nah ini di contoh yang ini adalah menggunakan yang mana, coba dilihat. Ya. Nah, ini di sini. Ini adalah input datanya. Kemudian karena A itu tidak boleh bernilai 0, maka di sini ada batasannya dulu. Kalau pengguna itu mereka ini mengisi 0, maka program akan bolak-balik nyuruh ke sini. If A equal ini ya, A ini ya, 0, maka butuh 1 balik sini. Ditanya, berapa nilai koefisien A? Sampai pengguna nanti tidak ngisi 0. Kalau tetap ngisi 0 ya nanti balik ke sini. Sampai terpenuhi nilai A itu tidak sama dengan ya, baru nanti ngisi. Ya, kemudian ini proses berikutnya ya. Nah, yang if then atau if then tadi ada di sini nih. If then else, if then else, and if, karena ada 3 permasalahan. Ini menggunakan yang if then else, if then else. Ya. Bisa juga saudara menggunakan bukan yang if then else, tapi if then else if. Bisa. Ya. Atau if then and if, if then and if boleh. Ya. Ini apa terpenuhi? Enggak ya, apakah itu terpenuhi? Seperti itu. Nah, ini menggunakan yang if then else, selesai. Ya. Jadi seperti itu. Sayangnya saya enggak menampilkan yang bentuk yang lain, karena bentuknya ada beberapa penjelasan yang ini. Ya. Misalkan kan ini dihitung dulu diskriminannya ini di sini. Nah, diskriminannya ini B sama dengan B kuadrat min 4AC itu yang di dalam akar itu per 2A kan itu ya. Nah, yang menjadi anunya di sini, apakah ini sama dengan 0, lebih besar 0 atau lebih kecil 0. Nah, seperti itu. Ini yang menjadi evidence tadi yang di sini nilai D. Makanya di sini nanti D ini. Nah, di contoh ini adalah apakah D-nya lebih kecil 0? Kalau iya, apa? Sama dengan 0. Ini kalau tidak berarti lebih besar 0. Saudara bisa membuat program ini dimulai tidak dari lebih kecil 0, tapi misalkan SD greater than GT 0. Nah, prosesnya tentu saja proses yang ini yang lebih dari 0 kan. Kemudian else if D equal 0. Nah, nanti else berarti yang ini. Jadi saudara bisa berikan ya. Kemudian bisa juga if then and if bisa juga seperti itu ya. Nah, dari sinilah nanti saudara akan tahu bahwa satu program itu bisa dibuat dengan berbagai macam cara. Oleh karena itu dari sinilah saudara akan tahu betapa pentingnya membuat program karena ini akan memandu saudara dan untuk membuat ini. Jadi ini kalau dijelaskan itu adalah ini dalam bentuk logika berpikirnya, alur berpikirnya,
ABC itu adalah bentuk, kalau dibentuk dalam Fortran adalah ini. Ini adalah ya, pernyataan dalam bahasa Fortran untuk flowchart yang ini. Baru ngitung diskriminan di sini. Proses ini. Nah, ini adalah bentuk ya bahasa Fortrannya dari flowchart yang ini. Nah, ini adalah yang F tadi. Kalau saudara menggunakan F yang beda, ya flowchartnya beda. Gitu ya. Jadi flowchart pun tidak, kalau tidak seperti ini salah, bukan seperti itu juga. Bergantung saudara menggunakan apa. Pakai F atau pakai GoTo. Apakah bisa seleksi tadi pakai GoTo? Bisa. F ini GoTo apa, F GoTo apa. Nah, sebagai contoh tadi kan ada yang ini, apa, kembali ke atas lagi, ada GoTo yang aritmatik tadi. Ini. Nah. Oh, ini yang F ya. Nah. Aritmatik F yang ini. Nah, ini kan F1 kan juga ada aritmatik F ini, seperti ini. Jadi tidak menggunakan NF tadi, tapi menggunakan aritmatik F ini. Ya. Jadi satu permasalahan kita, ini kan yang tadi nih, ada nilai negatif, 0 dan positif. Ini negatif, 0, positif. Kalau D-nya tadi yang di sini, kalau D-nya negatif maka akan mengerjakan ini, kalau 0 ini, kalau positif akan mengerjakan ini. Atau kita menggunakan GoTo juga nanti. FD equal 0, GoTo kemana? FD greater than 0, GoTo kemana? FD, jadi setelah menghitung ini ya, nanti kita kembali ke program yang tadi. Di sini. Nah, setelah ini, yang ini. Jadi saudara misalkan, wah, kita nggak senang pakai FF, pakai GoTo boleh. Ya. FD equal 0, GoTo berapa? Di sini ya. Menunjukkan proses ini. FD greater than 0, nanti GoTo kemana? Ini adalah blok yang menunjukkan proses untuk menghitung. Gitu ya, nanti saudara bisa memvariasikan penggunaan FDL, FDN ada, FDN LF, pakai FDN GoTo, ya. Oke, gitu ya. Coba tadi yang bertanya tadi, mungkin ada yang ditanyakan lagi. Ini sih bertanya lagi Pak. Ya. Misalnya saya ingin outputnya itu tidak tampil di command prompt tapi dijadikan file seperti yang kemarin. Itu apa bisa nama filenya itu diganti berubah dari program itu menggunakan perintah write Pak? Bisa. Atau barangkali ada perintah untuk rewrite Pak. Misalnya ingin menumpangi file yang lama. Bisa juga. Menghapus pun juga bisa. Di yang lama-lama itu dikosongkan juga bisa. Itu ada di statusnya, mungkin nanti akan saya carikan ininya ya, ceritanya apa ya. Ya. Yang lain ada yang ditanyakan? Pak, ingin tanya. Ya. Kalau misalnya nanti kita ngerjain tugas proyeknya Pak ya, terus itu ternyata nggak nyampe sama batas yang ditentukan sama Pak Eko, itu gimana Pak? Apa harus ngubah topik atau nggak apa-apa? Kalau nggak apa-apa ya nilainya nggak sebaik kalau saudara memenuhi syarat kan gitu. Kan ada kaitannya sama nilai.
Kalau saudara menyerah, dah saat gini aja, ya saya juga nyerah, dah nilainya gini aja, kan gitu. Ya silakan aja, nggak apa-apa. Kalau memang saudara misalkan mampunya cuma seberapa ya, nanti kan nilai saudara yang nggak baik gitu aja kan. Kalau mau dirubah ya, artinya saudara masih berusaha ya silakan. Tapi sebetulnya sebelum itu dikerjakan sudah tahu nanti kira-kira jumlahnya berapa. Ya, dan nanti saya tunjukkan beberapa contoh yang pernah dibuat mahasiswa. Ya. Gambarannya seperti apa supaya nanti saudara punya bayangan lah. Ya. Misalkan saudara cuma mampu 2.000 atau 1.700, ya nggak apa-apa. Nanti nilainya ya setara dengan kalau cuma segitu itu dibandingkan dengan yang besar itu kan mesti beda itu. Ya, mesti beda kan nilai yang mau bicara dan tidak. Ya boleh aja silakan kan. Soalnya takutnya itu kayak nggak bisa memperkirakan gitu loh Pak. Kita ternyata mau ambil topik ini, udah mengerjakan jauh, ternyata nggak sampai batas minimal gitu. Iya. Nggak sampai. Jadi kan masalah kan bisa ditambahi. Misalkan saudara ngitung apa contohnya. Tadi yang mekanika tadi kan mobil buat kecil, buat besar kan bisa ditambah kasusnya. Misalkan saudara ingin membuat program menghitung volume kan, RAB kan gampang volume ya, volume pasangan dinding, volume luasan lantai, kebutuhan dinding itu kan bisa volumenya, bisa luasannya, bisa volumenya kan ya. Bisa nanti kebutuhan bahannya. Hanya aja kan ya karena mungkin RAB-nya sendiri saudara belum ya. Kalau sudah itu kan sudah dikembangkan jadi besar itu. Ya. Hitung RAB itu jadi banyak itu. Misalkan nanti kalau dinding itu pasangannya pakai 1 semen dibanding 4 pasir, itu program sendiri 1,3 sendiri. Ya, terus kemudian nanti kalau pakai kapur misalkan sendiri. Nah, itu kan program jadi banyak. Wah, terlalu banyak. Oh, yang ini saya kurangi. Oh, kurang, saya tambah dengan kasusnya. Gitu. Ya, jadi seperti itu. Jadi bisa dikurangi, bisa ditambah. Gitu. Karena kasusnya nggak bisa. Gitu. Saya ingin ngitung apa, tak? Sudah punya bayangan menghitung apa? Coba. Hitung itu apa? Penambang sederhana itu Pak. Kantilever sama. Nah itu saudara mau jadikan banyak ya bisa, sedikit ya bisa kalau kantilever. Dari segi ini aja bisa. Macam bebannya itu sudah banyak. Terus apalagi ngitung mekanika tuh tertentu. Mekanika bahan Pak, lanjutannya Pak. Lanjutan ya silakan aja, kan banyak itu kasusnya. Penampangnya beda-beda kan, nampaknya bahannya beda-beda bisa kan itu. Kan nanti ada pilihan bahan, ada pilihan penampang gitu. Ya Pak. Dan ya ini yang kemarin sudah nggak usah saya tunjukkan yang yang kembali ke atas mungkin di kok ini sebenarnya yang mungkin bisa saya lihat dari yang ini aja.
kemarin itu ya. Kemarin kan mungkin nggak sederhana ya, mungkin ya sudah seperti ini ya kemarin. Kemudian ada yang menanyakan apakah angkanya ada yang kalkulasinya apa harus 20 atau bisa 1000. Ini terserah, pokoknya angka yang ada ini adalah sama dengan yang ditunjuk. Saudara mau membuat ini misalkan 2 boleh, ini 2000, ini 2000 boleh, silahkan, tidak ada batasan. Yang penting yang ditunjuk di sini itu ya, misalkan 211 boleh ada, tapi sebenarnya tidak ada 211. Misalkan butuh 10, wah nggak mau nih kok, butuh 1, silahkan ada, butuh 1 nih, nanti di sini ada 1. Ya. Kemarin ini, yang kemarin menulis ini pun juga berbeda-beda. Ya. Ada yang membuat seperti ini, ada yang tidak pakai format. Yang kemarin mungkin ya, kemarin kan langsung write bintang, koma, apostrof, kemudian apa, a, koma, backslash. Nah, betul ya. Kalau ini tidak pakai itu, tapi pakai yang ini. A, F, A, equal ini, then goto. Nah ini. Walaupun kemarin saya belum memberikan teorinya, tapi sudah coba, ada beberapa yang sudah bisa. Misalkan kalau tidak berarti apakah Anda yakin data sudah benar? Kalau tidak berarti kan balik ke sini. Tidak yakin berarti kan berarti salah. Ini pun juga saudara bisa menggunakan kalimat yang lain. Jadi butuh 10. Kalau pakai F berarti ini diakhiri dengan NE. F dan NF. Nah, itu seperti itu bisa. Jadi di sini sudah ada satu statement yang kalau ini programnya besar kan nanti terlanjur ngitung salah datanya. Kalau ini kan sebelum proses ngitung kan sudah ditanyakan apakah yakin datanya betul atau tidak. Jadi tidak terlanjur gitu ya. Nah, kemudian di akhir juga gitu, apakah ingin menghitung lagi? Nah, kalau iya berarti kembali ke awal, kalau tidak ya selesai. Gitu ya. Nah, itu. Ya. Jadi tergantung saudara ininya. Kemudian akan saya tunjukkan tugas besarnya seperti apa yang bentar ya. Gantikan aja kalau gitu. Tugas besar. Tugas besar. Nah, misalkan ini. Ini belum kelihatan ya. Tugas besar yang pernah dibuat oleh mahasiswa ini merencanakan fondasi, ngitung ya, bukan merencanakan. Misalkan untuk memperpanjang, saya tahu ini memperpanjang ini, masukkan nama saudara, name. Jadi nanti nama pengguna program ini akan muncul di hasil ini kan juga ini cara dari mahasiswa untuk memperbanyak baris kan. Ini kalau mau singkat ya bisa, write formatnya nggak usah ada ini tapi langsung di atas ini. Tapi kan kehilangan satu baris. Nah ini pakai format yang ini, jadi panjang gitu. Ya nggak apa-apa ya, karena masih dalam koridornya ya, saya maklumi ya. Misalkan ada identitas macam-macam yang sebetulnya nggak usah ada tuh ya, tapi nggak apa-apa karena ini masih dalam koridornya ya, silakan aja. Program sederhana boleh saja ya. Misalkan ini perencanaan fondasi dangkal, ada tiang panjang, ada pilih jenisnya
Ya. Nah nanti di bawah ada pilihannya juga nih. Di satu menu itu ada sub menunya. Itu masuk ke menu pertama, nanti ada masuk ke menu berikutnya. Nah, itu juga untuk memperpanjang itu, ya, untuk memperpanjang program. Ada gambarnya. Nah ini. Ya walaupun gambar itu penting sekali untuk memahamkan bahwa data itu apa di sini. Ada B, B itu lebar fondasi, N itu adalah beban, DR itu adalah kedalaman fondasi. Ini ada gambarnya. Ini juga untuk cara mau memperpanjang ini ya, makanya ada sampai 3.500 juga ada salah satu peserta ya. Ada sampai 3.500 lebih. Oke. Ini misalkan ini input datanya ya. Coba nanti ini pakai berapa ini. Nah ini ada gambar-gambar seperti ini, ada sub menu, ada gambarnya, itu kan jadi panjang itu. Ya itu ya. Nah ini ada gambar-gambar seperti ini. Ya memang kelemahan Voltan itu adalah gambarnya manual ya Mas ya. Tapi ada penjelasan seperti ini. Ini terakhir nanti dia programnya akan sampai berapa? Karena rumus-rumus ditulis dia. Nah, ini rumus-rumus ditulis. Bukan nggak ditulis juga nggak apa-apa harusnya. Tapi untuk belajar program sederhana ya nanti asalkan bukan panjangnya bukan karena saudara enter sehingga di sini ada juga nanti tapi belum tentu dari yang ini panjang itu untuk memperbanyak ini 3.200 ini di sini ya 3.225 nah, kita nyari yang 3.600 kok nggak ketemu tapi yang dapat lah jadi gambarannya adalah seperti ini nah, ada rumus ada gambar gitu ya ada misalkan ini gitu ya ini TX ini ya nggak tahu tak angkatan berapa ya kayak gitu ya gambarannya ini mungkin ada yang nih misalkan kelihatan nggak ada merubah ini ada apa ya pendahuluan seperti ini misalkan ya selamat datang program ini ada dongane ya ya untuk memperpanjang perkenalkan kami siapa bla 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 ya kalau Gasper sederhana ya bukan terpusat atau merata Gasper saja sudah jadi banyak karena Gasper ada 2 tumbuhan tidak tuh 3 tumbuhan ya nanti beban terpusat merata ini kan menunya ya tapi menu utamanya yang paling atas tadi ya ada menu yang utama yang atas nih menu utamanya adalah Gasper 2 tumbuhan Gasper 3 tumbuhan keluar kalau nggak jadi gitu nah, misalkan pilih pertama nanti di sini ada sub menu lagi kalau Gasper 2 tumbuhan beban terpusat pilihan 2 Gasper 2 tumbuhan beban terpusat dan merata mungkin nanti ada beban pilihan 3 kalau bisa untuk memperpanjang meratanya separuh atau seperti apa artinya banyak pilihan atau banyak menu yang bisa ditambahkan untuk memperbanyak atau mengurangi garis itu dari situ kan sub menu dari pilihan pertama ini dia hanya membuat 2 pilihan saja walaupun ini bisa nanti dijadikan 3-4 pilihan lagi bisa yang mana masing-masing itu tentunya ya konsekuensinya adalah
ya untuk menambah lagi tadi ya. Nah, ya. Kemudian ini ada gambarnya. Nah itu ya. Apakah Anda yakin memilih balok Gerber ini? Iya atau tidak? Ya, ada pilihan gini ya. Untuk memperbanyak ini. Nggak tahu ini berapa baris ini belum. Masing-masing ada gambarnya seperti ini. Ya tergantung kreativitas saudara sebenarnya untuk banyak atau tidaknya program itu ya dari sini. Ya. Ini kalau kita lihat ini ya, ada ininya gitu ya. Nah, nanti masukkan nilai ini saya kan masukkan nilai kan banyak ini, walaupun ini bisa disingkat sebetulnya. Ya, nah, ini pakai yang free format ini, gabungan free format dan fixed format. Jadi bisa tidak membatasi harus apa. Ya. Nah ini banyak ya. Nah ini kalau kita lihat ini sampai berapa ini? Ingin ngitung lagi di sini. Bahkan di macam-macam submenu juga ditanyakan tadi, apakah kembali ke menu utama atau di situ? Ngitung lagi di situ. Nah ini sampai ini 2430 basis. Ya ini ya, walaupun sudah diolor-olor tapi masih 2400 ya. Nah ini oke, mungkin satu lagi lah ya. Ini kan ada beberapa ini ada yang sehatkan WKWK. Nah, ini untuk mau nambah nih ya, tentunya ya nilainya tidak sebaik kalau tidak di ini masih untung ada red ada usaha nulis, ada di enter gitu ya. Nah ini pilihannya berupa bukan tulisan tapi berupa gini ya, untuk memperpanjang ini mahasiswa kita tahu gitu ya. Jangan lupa pilih pilihan ada mulai kalau merasa satu ini dua ini ya. Nah ini saya maksud tadi di enter kosong, di enter kosong ini gambarnya dibesar-besarkan ya. Model ini modelnya untuk apa gitu, tapi ya ini ini tadi untuk yang ada nakal-nakal kan gini nih. Nah ini nakal-nakal gini. Karena saya lihat satu persatu ya saya tahu jadinya. Nah ini ya, coba ini sampai berapa lain dengan dia nakal. Nah, ini di bawah pun juga nakal dia. Nah ini nakal. Nah ini nakal. Nah itu ya. Sampai ke bawah, ini banyak nakalnya gitu ya. Artinya, ini kan ini bisa mepet ke atas. Nah ini berapa baris juga ini. Ya. Saya ini sampai dengan beban nakal ini dia cuma dapat berapa. Nah ini. Ya itu ya. Nanti coba kita lihat di terakhir dia cuma 2100. Nah dengan nakal dia cuma 2100 basis. Ya. Oke, baik itu ya gambarannya program yang harus saudara buat seperti apa ya. Oke ya, sebenarnya banyak, ada banyak tapi saya tunjukkan yang agak baik tadi, ada yang nakal seperti ini gitu ya. Sudah mewakili dari kondisi daripada ya. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ya saya absen aja ya. Kalau saya absen nanti sambil saudara berpikir mungkin ada yang ditanyakan.
ya. Oke, sekarang hari Sabtu. Kita dulu aja ya.